Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi Allah dari segala macam bahaya dan juga wabah penyakit. Sebelumnya mohon maaf juga untuk teman-teman semua, karena hari ini saya sedang suaranya serak gitu ya, sepertinya tengah dilanda batuk. Saya juga mohon doa dari teman-teman semua, semoga ini hanya batuk biasa dan tidak serius gitu ya, dan juga bukan termasuk salah satu gejala orang yang terpapar virus corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang virus corona ini teman-teman semua, akhir-akhir ini memang COVID-19 ini menjadi perbincangan yang dimana-mana selalu dibicarakan oleh banyak orang, karena wabah penyakit ini sudah mendunia ya teman-teman. Bukan hanya di 1-2 negara yang sudah terinfeksi virus corona, tapi sudah ada banyak negara yang warga negaranya itu terpapar dari virus corona ini. Dan yang lebih ngerinya daripada virus ini adalah bagaimana penularannya itu begitu mudah ya. Di samping virus ini berukuran sangat kecil ya, ukuran nano gitu, tapi penyebarannya itu, penularannya itu sangat gampang, sangat mudah sekali. Dan beberapa saya baca di web medis gitu ya, itu bisa bertahan lama bahkan di udara katanya, menurut info yang terbaru gitu. Betapa mengerinya daripada virus ini gitu ya. Karena virus ini semakin hari grafiknya semakin banyak, semakin naik, terutama di negeri kita tercinta di Indonesia juga. Saya lihat di halaman resmi maaf teman-teman, saya lihat di halaman resmi dari pemerintah ya, virus corona ini saya cek terakhir kemarin tanggal 25 Maret 2020 sore, itu yang terpapar atau positif terinfeksi corona itu sekitar 790 orang, dan korban yang meninggal itu sampai 58 orang gitu ya. Dan hari ini saya cek lagi sore tadi tanggal 26 Maret 2020, itu sudah grafiknya sudah naik jauh. Yang positif corona itu sekitar 893, sedangkan korban meninggal dari 58 naik menjadi 78. Ini tentu menjadi suatu keprihatinan yang sangat besar bagi kita semuanya, bagi kita warga Indonesia, karena dalam jangka waktu sehari saja virus ini bisa berkembang naik 100 orang lebih yang menjadi positif corona gitu ya. Lalu pasti akan timbul banyak pertanyaan, gimana sih sebenarnya sikap kita sebagai pemuda muslim yang beriman kepada Allah dalam menyikapi situasi semacam ini gitu ya. Jadi gini teman-teman, hal yang seharusnya kita lakukan saat ini adalah yang pertama, tetap tenang, kemudian jangan panik, dan tapi juga jangan menyepelekan tentang wabah penyakit ini ya. Kita semua tahu dan yakin bahwasanya hidup dan mati kita itu sudah Allah tentukan waktunya. Jadi kita tidak perlu risau tentang kematian terhadap adanya virus corona ini. Dan kita juga yakin bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, tidak ada satupun yang dapat mendatangkan bahaya terhadap diri kita, apalagi kematian, kecuali memang Allah izinkan. Dan tentang virus corona ini, jika memang ada yang ternyata meninggal karena terinfeksi virus corona, itu semata-mata karena memang
waktu atau jatah hidup dia di dunia itu telah usai, dan saat itu adalah waktunya dia untuk kembali kepada Allah. Jadi yang menyebabkan seseorang itu meninggal bukan karena virus coronanya, tapi karena memang itu sudah menjadi takdir dan ketetapan Allah yang sudah ditulis jauh lama di Lauhul Mahfuz sana. Dan virus corona itu hanyalah sebagai perantara. Orang meninggal atau orang mati itu kan bisa lewat macam-macam. Tidur saja bisa mati, apalagi sakit gitu ya. Dan itu semua semata-mata karena hanyalah perantara. Dan jika memang virus corona ini bisa mematikan seseorang gitu ya, atau manusia bisa dibikin mati dengan virus corona, tapi kenyataannya di lapangan beberapa orang itu juga ada yang sudah divonis positif corona tapi kemudian sembuh, tidak mati gitu. Ini menjadi jawaban tentu saja bagi kita bahwasanya yang membuat mati itu karena takdir Allah, ketetapan Allah ya, yang sudah dibukukan di Lauhul Mahfuz. Karena jatah hidup kita di dunia ini telah selesai, maka sudah waktunya kita untuk kembali. Dan virus coronanya sama sekali tidak membahayakan atau tidak mematikan bagi kita, kecuali jika memang Allah yang mengizinkan, Allah yang membuat sarana kematian kita melalui corona tersebut. Lalu akan timbul pertanyaan, boleh tidak kita takut sama virus corona ini? Sebagai manusia, saya rasa wajar ya kita takut terhadap sebuah wabah penyakit. Ini dalam artian ya karena kita waspada gitu ya, kita waspada, kita takut. Tapi kita juga perlu ingat teman-teman, jangan sampai rasa takut kita kepada virus corona ini melebihi rasa takut kita kepada Allah gitu ya. Kita harus lebih takut lagi kepada Allah. Takut nanti meninggal tidak dalam keadaan yang baik gitu ya, tidak husnul khatimah. Dan jangan sampai karena begitu luar biasanya pandemi atau efek dari virus corona ini sampai-sampai menggoyahkan akidah kita bahwasanya ada Allah yang lebih maha kuasa atas segala sesuatu. Dan tentu jika Allah berkeinginan, berkehendak, mudah saja bagi Allah untuk menghilangkan wabah penyakit ini ya. Nah, tapi meskipun begitu teman-teman, kita juga perlu ikhtiar dalam rangka untuk mencegah agar COVID-19 ini tidak menular pada diri kita. Kita bisa merujuk pada petunjuk-petunjuk medis yang sudah banyak kita temui. Salah satunya atau beberapa cara yang bisa dilakukan ada banyak ya teman-teman ya, dengan cuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, kemudian kita menghindari kontak fisik secara langsung, baik itu salaman, pelukan, cipika-cipiki mungkin ya sesama ahwat gitu, atau biasanya sesama ahwat sih kalau cowok kan ya. Kemudian menghindari kerumunan gitu ya, kumpulan massa, lalu menjaga pola hidup supaya sehat, meningkatkan imun tubuh, banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan masih banyak lagi. Upaya-upaya seperti ini, ikhtiar ini wajib kita lakukan teman-teman semua, nggak bisa kita abaikan gitu ya, karena ini adalah bagian dari penunjang kita supaya terjangkit dari virus corona tersebut. Dan niatkan ini sebagai ibadah kita dalam rangka untuk mencegahkan diri kita dari penyakit atau wabah yang sedang melanda di seluruh pelosok negeri ini ya. Insya Allah setiap usaha yang kita lakukan karena dengan niat yang baik,
kita ingin menghindarkan diri kita dan lingkungan sekitar kita daripada wabah penyakit, insya Allah semua itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Dan kita juga harus sadar bahwasanya Allah tidak akan mengubah keadaan nasib suatu kaum jika kita tidak merubah dengan tangan kita sendiri, ya teman-teman. Jadi ikhtiar ini adalah bagian dari usaha kita untuk mengubah nasib kita agar tidak terpapar oleh virus corona. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka mau mengubah nasib mereka sendiri, gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di luar sana juga kita sering temui beberapa teman-teman kita yang lainnya yang berpendapat atau berpikiran bahwa ngapain sih repot-repot begini begitu, toh hidup dan mati kita tadi sudah ditentukan waktunya oleh Allah, ngapain sih repot-repot, kayak nggak punya Tuhan aja, nggak masih percaya yang begituan segala macam gitu. Nah pemikiran ini sebenarnya tidak tepat ya teman-teman, karena ya itu tadi, kita sudah tahu di suatu daerah negeri itu terkena wabah, tapi kita santai-santai saja, tidak melakukan usaha apapun untuk mencegah agar penyakit itu tidak menjangkit diri kita gitu ya. Itu ibaratnya dia tawakal aja, tawakal tanpa usaha dan doa, itu ya apa ya, bisa dibilang omong kosong gitu kali ya. Kita ngelihat ada harimau nih di jalan di depan kita, tiba-tiba kita bilang, ngapain sih takut sama harimau, toh hidup dan mati kita sudah diatur oleh Allah, udah santai aja. Gimana kalau begitu teman-teman? Mati kita lah diterkam harimau, sudah jelas-jelas di depan mata kita. Harusnya yang kita lakukan apa? Usaha kita lari, kita cari tempat sembunyi supaya harimau itu tidak menangkap kita. Itu yang benar menurut teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman dirusak logikanya ya dengan logika yang semacam itu.